Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu konflik bersenjata yang sampai saat ini itu masih memanas. Berdasarkan Konvensi Jenewa pada tahun 1949, lalu protokol tambahan pada tahun 1977, lalu laporan ICRC, dokumen PBB, dan serta penyelidikan ICC di lapangan. Nah, sejarah singkat terjadinya konflik persenjataan antara Rusia dengan Ukraina ini pada krisis Euromaidan pada tahun 2013 sampai 14. Nah, dalam krisis ini itu Ukraina mengalami pergolakan politik saat Presiden Viktor menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Krisis ini juga diikuti perubahan rezim dan ketegangan internal dari pihak Ukraina. Lalu di tahun 2014 itu terjadi aneksasi Crimea oleh Rusia, yang mana pada bulan Maret 2014 Rusia ini menguasai Crimea melalui referendum yang tidak diakui PBB secara sah. Dalam hal ini jelas melanggar PBB pasal 2 ayat 4 yang mana melarang penggunaan kekuatan yang mengancam integritas wilayah suatu negara. Nah, dalam tahun 2014 sampai tahun 2021 terjadinya konflik Donbas, di mana kelompok separatis yang pro Rusia di daerah Donetsk dan Luhansk terlibat pertempuran dengan militer Ukraina. Nah, dalam hal ini Rusia ini diduga memberikan dukungan senjata dan logistik di daerah situ. Nah, lalu pada tahun 2022 terjadinya invasi skala penuh kepada Ukraina dari Rusia ke Ukraina. Nah, Rusia ini melancarkan operasi militer secara besar-besaran ke daerah Kiev, Kharkiv, Mariupol, hingga Donbas di daerah Ukraina ini. Nah, pada aktor utamanya ini yang pasti ialah Rusia dengan Ukraina. Dan Rusia ini memiliki militer reguler dan dukungan dari entitas separatis. Lalu di Ukraina juga itu memiliki angkatan bersenjata nasional serta territorial defense forces. Nah, lalu ada di aktor internasional yang mana NATO dalam dukungan persenjataannya, lalu ICRC kemanusiaannya, PBB resolusinya, serta ICC penyidikannya terhadap konflik persenjataan ini. Nah, dalam aktor negara ini terdapat kelompok separatis dan Donetsk dan Luhansk. Nah, dalam penyebab utamanya dalam konflik Rusia dan Ukraina ini itu terjadinya perebutan pengaruh geopolitik Rusia versus Uni Eropa NATO, lalu klaim historis Rusia terhadap wilayah Ukraina, lalu perlindungan terhadap minoritas Rusoponi, yang mana dalam perlindungan terhadap minoritas Rusoponi ini alasan Rusia untuk menyerang Ukraina namun diperdebatkan. Nah, lalu penolakan Ukraina untuk tunduk pada orbit politik Rusia. Dalam situasi saat ini, sesuai dengan laporan ICRC dan PBB, ratusan ribu korban sipil terlibat secara langsung. Lalu yang kedua, ribuan fasilitas sipil rusak, seperti rumah sakit, jaringan energi, lalu pemukiman warga. Lalu yang selanjutnya lebih dari 7 juta jiwa pengungsi internal dan eksternal dari UNHCR. Lalu ICRC melaporkan ribuan kasus orang hilang dan hambatan dalam mengakses tawanan perang. Lalu yang kedua, pihak-pihak yang terlibat yang pastinya Federasi Rusia, Ukraina. Lalu dalam ada aktor non-negara yaitu Donetsk People Republic atau DPR. Lalu Luhansk People Republic LPR. Lalu kelompok para militer sukarelawan di kedua pihak. Lalu ada di aktor internasional juga adanya PBB, ICRC, UNHCR, UNICEF, ICC, dan negara-negara penyedia bantuan dari yang membantu Rusia atau Ukraina. Antara lain ada dari Amerika Serikat ada, dari Polandia ada, dan masih banyak lagi. Lalu dalam jenis konflik yang antara Rusia dengan Ukraina ini dikategorikan sebagai International Armed Conflict atau IH, yang mana melibatkan dua negara yang berdaulat. Kenapa disebut IH?
Dalam Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 berlaku untuk semua konflik bersenjata antar negara yang dinamakan IH. Lalu di protokol tambahan 1 pada tahun 1977 pasal 1 ayat 4 mencakup konflik terkait pendudukan dan aneksasi. Nah, dalam konflik Donbas sebelum 2022 yang diperdebatkan antara NIAC dan IAC. Nah, tetapi sejak invasi 2022 statusnya jelas IH. Nah, sebelum 2022 ini terjadinya perdebatan konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina, yang mana ini masuk konflik yang mana, IH atau IH. Namun sejak tahun 2000 invasi besar-besaran pada tahun 2022 itu jelas masuk ke dalam ranah IH, yang mana antar kedua negara yang berdaulat melakukan konflik. Lalu dalam menganalisis konflik berdasarkan prinsip hukum humaniter internasional dan pelanggaran yang terjadi pada perang konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, yakni yang pertama perlindungan sipil. Dan perlindungan sipil ini prinsipnya distinction atau proportionality. Nah, dalam prinsip distinction yaitu berdasarkan protokol tambahan 1 pasal 48 kewajiban membedakan antara sasaran sipil dan militer. Nah, dalam kebijakan dalam lapangan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina itu dari kedua belah pihak telah menyerang warga sipil yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa. Nah, dari situ para militer kedua belah pihak ini belum mengetahui atau melupakan prinsip hukum humaniter internasional itu sendiri. Selanjutnya pada pasal 51 ayat 2 juga menjelaskan bahwasanya larangan serangan terhadap warga sipil. Lalu pelanggaran yang pernah masuk dalam data PBB dan SRC itu serangan terhadap gedung-gedung di objek sipil. Yang pertama gedung apartemen, lalu yang kedua pembangkit listrik, yang ketiga rumah sakit, dan terakhir sekolah. Ini jelas bahwasanya konflik senjata Rusia dan Ukraina ini jelas-jelas melanggar aturan protokol tambahan 1 dalam pasal 48 serta pasal 51, yang mana menyerang objek sipil, yang mana sudah jelas-jelas ini sudah diatur dalam aturan hukum humaniter. Lalu pada Konvensi Jenewa pasal 18 juga menjelaskan bahwasanya rumah sakit yang ditempati oleh sipil itu harus mendapatkan perlindungan dan larangan menyerang terhadap rumah sakit yang diisi oleh warga sipil itu. Lalu perlakuan terhadap kombatan dan tawanan perang atau POW dalam Konvensi Jenewa 3 POW Convention di pasal 13, pasal 17 serta pasal 166 POW ini mendapatkan hak tahanan kombatan dan tawanan perang ini mendapatkan hak perlakuan secara manusiawi dan larangan kekerasan terhadap kombatan dan tawanan perang ini. Dalam integrasi ini dilarang juga memaksa seorang kombatan atau tawanan perang untuk mengatakan yang diharapkan oleh yang menginterogasi. Lalu dalam laporan ICRC ini, akses terhadap tawanan oleh ICRC ini mengalami hambatan. Kedua pihak sempat merilis video tawanan yang jelas melanggar pasal 13 larangan pengkhianatan dan publikasi. Lalu penggunaan senjata dan metode perang. Nah, dalam konflik bersenjata Rusia dan Ukraina ini, yang senjata yang didapati yaitu senjata meledak di area padat EWIPA, banyak serangan menggunakan artileri dan roket di kota. Ini berpotensi melanggar protokol 1 pasal 51 ayat 4 sampai 5. Lalu serangan terhadap infrastruktur energi. Infrastruktur energi ini itu menargetkan membangkit listrik dan jaringan energi pada musim dingin, diduga melanggar protokol 1 pasal 54 ayat 2 dan serta deportasi dan transfer paksa anak-anak Ukraina. Ini ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan di bulan Maret 2023 yang perlakuan ini jelas-jelas melanggar Konvensi Jenewa 4 pasal 49 ayat 1, lalu Statuta Roma ICC pasal 8 ayat 2 huruf A dan huruf dan nomor 7. Lalu di pandangan kritis terkait respons konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yakni yang pertama ICRC ini sebagai lembaga netral, namun dalam pergerakan di konflik bersenjata Rusia Ukraina ini sangat terbatas. ICRC ini setelah membuka pusat pencarian orang hilang dan mengevakuasi warga sipil, namun akses tersebut ini ke wilayah pendudukan ini sering
dibatasi oleh pihak-pihak bersenjata. Lalu di PBB, lembaga yang sangat jelas itu netral, itu normatif tetapi tidak efektif secara politik. Yang mana Majelis UU itu mengeluarkan resolusi mengecam agresi. Dewan Keamanan terblokir karena hak veto Rusia. Dalam kritik kali ini, PBB ini memiliki legitimasi moral, tetapi lumpuh secara institusional dalam konflik yang melibatkan anggota tetap DK. Lalu ICC, di lembaga ICC ini sangat progresif, tapi terhambat dengan yurisdiksi yang ada. Mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia, lalu namun pelaksanaan bergantung pada negara anggotanya. Dalam kritik ini, ICC berani mengambil tindakan hukum tapi tidak punya kekuatan eksekusi tanpa kemauan negara. Maksud dari ICC ini, dia berani mengambil yang tindakan hukum, mengambil tindakan hukum secara tegas, namun belum ada dasarnya. Nah, sejak saat itu, ICC belum melakukan sebelum ada kemauan negara. Dan kesimpulan video-video, nah di lembaga ICC yang mana lembaga ini yang sangat progresif tetapi terhambat dengan yurisdiksi, yang mana ini mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia, namun pelaksanaannya bergantung pada negara anggota. Maka dari itu ICC ini berani mengambil tindakan hukum tetapi hanya punya kekuatan eksekusi tanpa kemauan negara. Dalam penjelasan keseluruhan dapat disebutkan bahwa konflik Rusia Ukraina ini merupakan international armed conflict atau konflik yang berjenis IS antara dua negara yang terlibat serta menimbulkan berbagai dugaan pelanggaran terhadap konvensi Dewa, protokol tambahan dan statuta Roma. Respon internasional penting tetapi tidak selalu efektif. Oleh karena itu, pemahaman dan advokasi terhadap hukum humaniter internasional harus terus ditingkatkan, terutama dalam perlindungan warga sipil dan pendekatan akuntabilitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.